got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all glass to the wall. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tani, mahasiswi dari STY Ekonomi. Saya akan berbagi cerita dengan kawan-kawan semua tentang 3 kasus pelanggaran etika bisnis yang ada di Indonesia. Yuk disimak yuk! Nah, sebelum saya berbagi informasi tentang kasus pelanggaran etika bisnis yang ada di Indonesia, pasti teman-teman bertanya, apa sih itu etika bisnis? Apa yang memicu tindakan tidak etis dan apa hal-hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi tindakan yang tidak etis? Serta apa-apa saja yang menjadi prinsip-prinsip etika bisnis. Nah, saya akan menjelaskannya. Etika bisnis merupakan pengetahuan pedagang tentang tata cara pengaturan dan pengetahuan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Pemicu tindakan tidak etis: keuntungan pribadi, konflik kepentingan seperti gratifikasi, sumbangan dana, dan kampanye politik, nilai-nilai pemimpin dan eksekutif, tekanan untuk memperoleh laba. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak memicu tindakan tidak etis. Yang pertama yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan sehat, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah beberapa prinsip etika bisnis, yaitu pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang kedua, prinsip kejujuran adalah menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah apa yang dilakukan. Yang ketiga adalah prinsip keadilan, menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu suatu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan atau win-win solution. Dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral, di mana tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaan. PT Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817 dengan nama NV Chemicals Handel Rexam Co. Pada tahun 1958, perusahaan ini dilebur menjadi P&F Bhinneka Kimia Farma. Dan pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan menjadi PT Kimia Farma Persero. Kronologi dari kasus PT Kimia Farma ini adalah pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan laba bersih sebesar 132 miliar yang diaudit oleh Hans Tunakota dan Mustafa atau disebut dengan HTM. Dan BUMN dan BAPEPM menilai laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Audit ulang dilakukan, dan pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan tahun 2001 disajikan kembali karena ditemukan kesalahan mendasar. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPM melakukan penyidikan terhadap manajemen lama PT Kimia Farma Tbk dan akuntan publik. Kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan tahun 2001 dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Adanya rekayasa keuangan yang menyesatkan. Akuntan publik HTM dinilai turut bertanggung jawab karena telah mengaudit laporan keuangan yang mengandung rekayasa. Akuntan publik melanggar etika profesinya dengan memberikan informasi yang tidak fair kepada pengguna laporan keuangan. Kasus yang di atas, sanksi dari PT Kimia Farma ini adalah sehubungan dengan temuan tersebut. PT Kimia Farma Persero Tbk dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 500 juta rupiah. Berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.
dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Kimia Farma melanggar prinsip etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi, di mana PT Kimia Farma gagal menjalankan prinsip otonomi dengan tidak mematuhi standar akuntansi dan regulasi yang berlaku, serta tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Nah, yang kedua adalah prinsip kejujuran. Perusahaan tidak bersikap jujur dalam melaporkan kondisi keuangan sebenarnya, melakukan rekayasa laporan keuangan untuk menampilkan laba yang lebih besar dari yang sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah prinsip keadilan. Manipulasi laporan keuangan menciptakan ketidakadilan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang mengandalkan informasi tidak akurat untuk membuat keputusan investasi. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Dengan memanipulasi laporan keuangan, perusahaan berupaya menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan kepercayaan dan kepentingan pemegang saham dan masyarakat umum lainnya. Yang kelima adalah prinsip integritas moral. Tindakan manipulasi laporan keuangan menunjukkan kurangnya integritas moral, di mana perusahaan lebih memilih tindakan tidak etis untuk mencapai tujuan jangka pendek daripada menjaga kepercayaan dan integritas jangka panjang. PT Mega Sari Makmur adalah produsen berbagai produk rumah tangga termasuk obat nyamuk hit yang pertama kali diproduksi pada tahun 1996. Produk ini dikenal murah dan tahan lama, sehingga populer di kalangan masyarakat Indonesia. Kronologi permasalahan PT Mega Sari Makmur. Obat anti nyamuk hit diproduksi pada tahun 1996 oleh PT Mega Sari Makmur. Produk ini menjadi terkenal karena efektivitasnya dan harganya yang terjangkau. Departemen Pertanian melalui Komisi Pestisida melakukan inspeksi di pabrik PT Mega Sari Makmur dan menemukan penggunaan zat aktif proposur dan diklorvos. Kedua zat ini diketahui berbahaya dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti keracunan darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, serta kanker hati dan lambung. Obat nyamuk hit jenis semprot hit 2,1A dan cair isi ulang hit 17 liter dinyatakan berbahaya dan ditarik dari peredaran. Pada tanggal 11 Juni 2006, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Mega Sari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya. Kasus ini dilaporkan setelah seorang pembantu rumah tangga mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk hit. Sanksinya sesuai dengan Pasal 8 Ayat 4 UU Perlindungan Konsumen, PT Mega Sari diwajibkan menarik produk yang tidak sesuai standar dari peredaran. Berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, baik berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan. Nah, sanksi hukum dari pelanggaran etika bisnis PT Mega Sari Makmur ini adalah sanksi pidana dan perdata terhadap perusahaan dan manajemennya, termasuk denda dan kemungkinan penjara bagi pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini. Nah, PT Mega Sari Makmur ini melanggar prinsip. Yang pertama, PT Mega Sari Makmur melanggar prinsip otonomi dengan tidak mematuhi regulasi yang mengatur penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk mereka. Perusahaan tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memastikan produk yang aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, perusahaan tidak jujur dalam memberikan informasi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produk hit. Klaim bahwa produk tersebut aman dan efektif ternyata tidak benar karena mengandung zat berbahaya. Yang ketiga, penggunaan zat berbahaya dalam produk hit menciptakan ketidakadilan bagi konsumen yang tidak mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang resiko kesehatan dari penggunaan produk tersebut. 4. PT Mega Sari Makmur hanya berfokus pada keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan konsumen.
Hal ini bertentangan dengan prinsip saling menguntungkan karena konsumen dirugikan oleh produk yang tidak aman. Dan yang terakhir, PT Mega Sari Makmur menunjukkan kurangnya integritas moral dalam bisnis mereka. Menggunakan bahan berbahaya dalam produk yang dipasarkan sebagai aman merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan konsumen. Ajinomoto Indonesia didirikan pada tahun 1969 di Jakarta, adalah produsen penyedap rasa yang terkenal dengan merek Ajinomoto. Perusahaan ini mengajukan perpanjangan sertifikat halal dari MUI untuk produk Ajinomoto. Pada tahun 2000, kronologi permasalahan sehubungan dengan akan berakhirnya sertifikat halal pada September 2000, PT Ajinomoto Indonesia mengajukan perpanjangan pada akhir Juni 2000. Audit dilakukan oleh LP POM MUI, BPOM, Balai POM Surabaya, dan Departemen Agama pada 7 Agustus 2000. Pada 7 Oktober 2000, Komisi Fatwa MUI memutuskan bahwa botol Soiton, bahan yang digunakan dalam proses produksi MSG, tidak boleh digunakan. Untuk Indonesia diminta mengganti botol Soiton dengan bahan yang lain yang halal, Mameno, dalam waktu 2 bulan. Audit ulang dilakukan pada 4 Desember 2000 untuk memastikan penggunaan Mameno sebagai pengganti botol Soiton. Hasil audit menunjukkan bahwa Mameno dapat digunakan dalam proses produksi MSG. Pada 18 Desember 2000, MUI mengumumkan bahwa produk Ajinomoto yang menggunakan botol Soiton dinyatakan haram. PT Ajinomoto Indonesia diminta menarik semua produk yang diproduksi sebelum 23 November 2000. Pada 24 Desember 2000, Sekretaris Umum MUI mengumumkan melalui media massa bahwa produk Ajinomoto mengandung babi dan meminta masyarakat untuk tidak mengonsumsi produk yang diproduksi antara 13 Oktober hingga 16 November 2000. Untuk PT Ajinomoto, sesuai dengan arahan MUI, PT Ajinomoto Indonesia diwajibkan menarik seluruh produk Ajinomoto yang diproduksi sebelum 23 November 2000. Pengumuman publik mengenai kandungan babi dalam produk Ajinomoto berdampak signifikan terhadap reputasi perusahaan di mata konsumen, terutama konsumen Muslim. PT Ajinomoto Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, baik berupa pengembalian uang, penggantian produk, atau kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen. PT Ajinomoto Indonesia melanggar prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. PT Ajinomoto Indonesia tidak melakukan pemeriksaan rutin yang sesuai dengan standar halal, menunjukkan kurangnya otonomi dalam memastikan kualitas produk dan kelalaian produk mereka. Kedua adalah prinsip kejujuran. Perusahaan tidak jujur memberikan informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan, khususnya mengenai penggunaan botol Soiton yang mengandung unsur babi. 3. Prinsip keadilan. Konsumen Muslim dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kehalalan produk yang merupakan hak mereka sebagai konsumen. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Perusahaan hanya fokus pada keuntungan tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap konsumen, khususnya yang memerlukan jaminan kehalalan. Yang kelima, prinsip integritas moral. PT Ajinomoto Indonesia gagal menunjukkan integritas moral dengan tidak transparan mengenai komposisi produk dan mencoba mempertahankan nama baik perusahaan tanpa mematuhi standar halal yang telah ditetapkan. Nah, semuanya sudah pada ngerti kan tentang etika bisnis. Semoga tidak terjadi lagi ya pelanggaran etika bisnis. Dan semoga bermanfaat ya informasi yang saya berikan bagi semua orang. Terima kasih dan bye-bye.